Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Zulma Tutorial. Untuk video saya kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang behind the scene yang mana di balik pembuatan dan proses kreatif dari suatu digital painting. Nah, tentunya ini adalah versi saya dan teman-teman juga punya versi yang lain. Oke, langsung saja kita cek videonya. Oke teman, tadi itu maksud saya akan menggambar yang namanya sosok legenda Sri Kandi versi saya. Nah, bagaimana itu dimulai? Tentunya dengan imajinasi dan ilustrasi. Nah, ada beberapa yang harus saya pegang di sini untuk membuat Sri Kandi versi saya, yaitu saya cari dari referensi bacaan. Nah, ciri-ciri Sri Kandi itu seperti apa? Karena memang tidak ada yang tahu sebenarnya itu bentuknya Sri Kandi, karena dia itu adalah sosok mitos atau sosok dongeng di dalam kisah Mahabharata. Nah, di sini saya mendapatkan informasi Sri Kandi itu di Wikipedia yang menjelaskan beberapa yang harus saya pegang. Ini adalah Sri Kandi itu adalah wanita tangguh gitu kan, yang bersenjatakan panah, dan secara arti bahasa dia adalah berjambul. Makanya saya membuat jambul untuk tidak menghilangkan ciri khasnya dari Sri Kandi itu sendiri. Nah, kalau tidak pakai jambul tentunya itu bukan Sri Kandi. Makanya gambar-gambar yang beredar yang viral di internet itu rata-rata Sri Kandi itu berjambul. Maka salah kalau Sri Kandi itu nggak berjambul. Nah, teman-teman, di sini tentunya saya memulainya dari yang pertama adalah saya akan mensketsa dengan sudut pandang dari atas atau high angle. Mungkin teman-teman yang hobi fotografi itu lebih mudah untuk mengilustrasikan suatu gambar painting digital, karena angle-angle itu juga sangat penting dan sudut-sudut perspektif juga sangat penting. Teman-teman, di sini saya berkali-kali di dalam proses kreatif itu tentunya ada kesalahan, ataupun di dalam perjalanannya akan ada revisi, itu sering terjadi. Nah, makanya kita kadang lelahnya itu di situ, tapi itu asik gitu kan, lelah tapi asik. Nah, ini Sri Kandi, sosok wanita tangguh. Nah, terkadang kita masih membayangkan, mengilustrasikan wanita tangguh, superhero itu seperti apa gitu kan. Nah, mungkin memori saya itu juga akan terpengaruhi dengan sosok Wonder Woman, Gal Gadot gitu, karena saya suka sekali dengan Gal Gadot gitu kan. Sangat membawakan peran dalam film Wonder Woman itu sangat bagus sekali gitu teman-teman. Nah, di sini saya juga akan membayangkan Sri Kandi itu menggunakan mahkota apa. Nah, ini juga saya membingungkan. Zaman dulu itu pakai mahkota apa gitu kan. Tapi itu terserah lah. Saya akhirnya membuat suatu model mahkota yang saya kombinasi dengan burung Garuda, ya, simbol negara kita gitu kan. Saya akan membuat burung Garuda di mahkotanya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Karena burung Garuda pun sulit juga dibayangkan, karena itu juga makhluk mitos. Oke teman-teman, ini wajah dari Sri Kandi. Di prosesnya ini saya juga membayangkan namanya wajahnya itu seperti apa. Karena Sri Kandi itu viralnya itu di zaman kejayaan Hindu gitu kan, di zaman Wangsa Sanjaya ya kan. Maka saya akan membayangkan wajah-wajah Hindi gitu, wajah-wajah India. Nah, tapi juga saya terpengaruh oleh film Hollywood juga, di mana saya waktu proses menggambar ini juga saya menonton film Cyborg Alita gitu kan. Makanya matanya itu kok hampir-hampir mirip Alita gitu. Dan itu lumrah terjadi gitu teman-teman. Nah, ini kan matanya kan mata Alita gitu.
Jadi kita saling mempengaruhi sebenarnya. Nah, di dalam proses kreatif ini akan terjadi kegalauan, kebingungan, tentunya itu hal yang lumrah. Kita kehabisan ide, kehilangan ide, yang semula mau begini jadinya begitu. Itu adalah suatu yang wajar, teman-teman. Nah, ini saya teruskan menggambar model wajahnya. Jadi ini yang saya maksud tadi adalah wajah Hindi, tapi mata Alita gitu. Karena berpengaruh sekali apa yang pernah kita tangkap di dalam panca indera itu di dalam memvisualisasikan suatu karya gambar terutamanya, ya kan. Ketika kita kesulitan menggambar, kita pernah melihat atau menonton apa, nah kadang itu tertuang di dalam kanvas kita gitu, teman-teman. Oke, dari sudut high angle ini akhirnya pikiran saya kemana-mana. Yang semula saya hanya ingin menggambar model Sri Kandi ini, akhirnya melebar kemana-mana. Nah, Sri Kandi naik burung Garuda. Nah, disinilah kesulitannya, yang juga tingkat sulit menurut saya adalah menggambar sosok burung Garuda. Akhirnya burung Garuda itu saya identikan dengan burung elang atau burung Raja Wali gitu, teman-teman. Padahal sebenarnya bukan seperti itu mungkin, ya kan. Garuda itu makhluk mitos yang seperti apa, saya juga kesulitan membayangkan gitu kan. Jadi teman-teman, kalau semakin pintar berandai-andai, semakin berimajinasi yang tinggi dan lepas dari out of the box gitu kira-kira, ya kan, itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada gitu. Itu udah kan lebih bagus itu, teman-teman. Jadi jujur saja ini saya masih terpengaruh visual saya, panca indera saya, memori. Nah, inilah kehebatan otak, itu mampu menyimpan memori-memori tanpa harus kita melihat gitu kan. Jadi saya menggambar di sini melihat memori di otak saya yang pernah saya lihat gitu, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini jadi burung, saya dulu pernah melihat gambar burung gitu mungkin, ya kan. Nah, kok burung elang itu seperti apa, burung Raja Wali, burung Garuda itu seperti apa, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman ada kesalahan pose dari awal. Yang semula saya ingin Sri Kandinya duduk, ternyata kok saya ingin berdiri. Itu kadang di tengah-tengah perjalanan itu sering terjadi seperti yang saya maksud tadi. Ini kakinya sedang berpose berdiri, yang semula sketsanya posenya adalah duduk gitu kan. Nah, berikutnya saya akan memperkuat Sri Kandi itu dengan nuansa, ya kan. Tentunya Sri Kandi itu nuansa Hindu waktu itu, ya kan. Nah, dimana kan nuansa Hindu, tentunya saya akan membayangkan monumen-monumen atau karya-karya seni Hindu waktu itu, yaitu adalah mungkin dengan candi Prambanan gitu. Dan jadi saya akan menambahkan objek yang namanya candi Prambanan, dan ini akan semakin melebar kemana-mana gitu, teman-teman. Dan itu sah-sah saja, ya kan. Nah, ini burung Garudanya berpose seperti ini, tapi nanti di akhir nanti juga akan berubah karena mungkin saya banyak masukan atau ide-ide di tengah jalan gitu kan. Nah, jadi yang lama itu mencari idenya gitu, teman-teman, di sini. Baiklah, ini adalah burung Garuda. Ini sulitnya itu menurut saya adalah untuk mempainting bulu-bulunya gitu, teman-teman. Karena bulunya itu sangat refleksi, sangat refleks sekali terhadap cahaya gitu kan. Jadi kesulitannya nanti kalau nggak pas pencahayaannya jadi kurang
bagus gitu. Nah, saya mulai mensketsa candi dan saya membayangkan candi, tentunya candi di zaman itu, di zaman sebelum runtuh ya kan. Kalau candi yang kita lihat sekarang itu kan candi yang sudah disusun ulang. Nah, runtuhnya juga sebabnya apa saya juga nggak ada yang tahu dan nggak ada yang menyaksikan kalau Prambanan itu runtuh. Mungkin karena bencana alam. Nah, dugaan kuatnya itu di bencana alam letusan gunung. Nah, kebetulan di sana dekat dengan Gunung Merapi gitu kan. Nah, saya akan menambahkan objek Merapi. Jadi ini menurut saya adalah detik-detik terakhir wujud candi Prambanan gitu teman-teman. Nah, dan yang kalau kita saksikan sekarang itu kan wujudnya sudah rekonstruksi ulang ya kan. Dan kita nggak ada yang tahu sebenarnya dulu itu seperti apa, itu nggak ada yang tahu. Maka ini saya coba di tengah-tengah perjalanan kreatif, proses kreatif ini saya coba memberikan nuansa bagaimana sih bentuk candi Prambanan itu sebelum terjadi atau sebelum runtuh oleh bencana alam itu seperti apa. Saya ingin memvisualisasikannya melalui digital painting saya gitu kan. Mungkin hasilnya mentok, ya ini yang bisa saya sampaikan gitu kan. Mungkin teman-teman kalau lebih liar lagi berimajinasi mungkin akan lebih kelihatan sangar atau lebih kelihatan dramatis gitu teman-teman. Baiklah. Kemudian yang kedua, kesulitannya juga di painting Sri Kandi saya ini adalah setelah burung itu baju zirah Sri Kandi. Nah, ini juga saya terinspirasi oleh film Hellboy ya kan, The Golden Army gitu. Jadi musuhnya itu menggunakan baju zirah emas, baju perang emas ya. Jadi melukis emas itu juga agak sulit karena dia juga sangat sensitif sekali terhadap cahaya. Nah, pantulan-pantulannya itu yang menurut saya itu agak membingungkan juga gitu teman-teman. Beda dengan material-material yang nggak berkilau seperti batu atau seperti kain gitu, itu masih mudah. Nah, gunung yang saya bayangkan tentunya gunung yang sedang atau akan meledak gitu kan. Tentunya saya akan membayangkan bagaimana sih gunung itu meletus gitu teman-teman. Ini candi saya beri formasi candi ada berapa? 1, 2, 3, 4 mungkin ya kan. Jadi semakin menjauh semakin transparan dia gitu teman-teman, semakin siluet. Nah, ini saya juga menambahkan yang ada di dalam pikiran saya itu ada namanya wedus gembel atau awan yang keluar dari letusan gunung itu. Mungkin nuansanya waktu itu sangat tebal sekali ya kan, hingga ke puncaknya candi gitu kan, yang sampai nggak kelihatan. Nah, jadi di nuansa seperti itu, di latar belakang seperti itu, Sri Kandi muncul dengan berpose membawa panah dan dia tetap santai karena dia adalah manusia yang tangguh, wanita yang tangguh gitu kan. Tidak ada rasa ketakutan sekali, walaupun sebentar lagi ini adalah maut mungkin ya kan, tapi saya akan mengekspresikan dia tetap santai, tetap enjoy gitu teman-teman. Nah, ini saya melukis wedus gembel ya kan. Wedus gembel bentuk-bentuknya seperti apa dalam versi saya. Nah, kemudian baju zirah ini saya akan ukir, sculpt ya kan, dengan teknik pahat gitu kan. Ini kita juga belajar teknik pahat, satu persatu kita pahat dengan ornamen-ornamen. Ini mungkin batiknya ini masih terpengaruh dengan batik Jepara gitu kan, ukir-ukiran Jepara.
Padahal ya nggak tahu juga sih zaman dulu itu ada nggak ukir-ukiran seperti ini, karena saya bukan ahli sejarah dan ahli arkeolog gitu kan. Maka bebas kita, yang penting beberapa hal prinsip tadi itu jangan dilepas, yaitu membawa panah dan berjambul. Itu hal yang prinsip menurut saya untuk mengilustrasikan sosok Sri Kandi gitu teman-teman. Tanpa panah, tanpa jambul, dia bukan Sri Kandi. Dan yang terakhir adalah membangun nuansa dari sosok yang akan kita gambar. Kalau Sri Kandi ini saya gambar di belakang itu bukan gunung berapi, akan tetapi patung Liberty ataupun menara Tony Stark gitu kan. Dia bukan jadi Sri Kandi, malah menjadi Marvel gitu. Dia jadi superhero-nya Marvel. Tapi karena nuansa yang kita bangun adalah gunung berapi dan candi Prambanan, dia akan bernuansa Sri Kandi. Gitu kurang lebihnya. Itu yang bisa saya imajinasi, itu yang bisa saya explore dari pikiran saya, dari intuisi, ya kan, untuk menyampaikan pesan bahwa ini loh Sri Kandi. Ini Sri Kandi versi saya, ya. Jadi nggak ada yang salah di dalam teman-teman untuk berkarya apapun. Yang penting kita pegang prinsipnya dulu. Kalau ingin membuat batu, ya prinsip batu itu seperti apa gitu kan, prinsip burung itu seperti apa. Nanti untuk pengembangan ataupun improvisasinya itu terserah, kita bikin macam-macam. Buktinya ini saya menggambar Sri Kandi juga terinspirasi oleh tokoh cyborg Alita dan Gal Gadot di dalam Wonder Woman gitu. Jadi campur aduk ya, tapi prinsipnya berjambul dan menggunakan panah itu tetap harus ada, dan ditambahi nuansa dramatis di latar belakangnya. Backgroundnya itu menggambarkan ini di Indonesia atau ini di cerita Hindu waktu itu, kejayaan Hindu waktu itu. Dia adalah sosok ataupun di dalam novel, ya kan. Kalau sekarang di dalam komiks gitu kan, ini adalah Sri Kandi itu dulunya di dalam komiks. Ya, maka saya akan gambar seperti Marvel ataupun DC, komik DC menggambar sosok-sosok seperti Superman, ya kan, hingga membuat film gitu di layar lebar gitu teman-teman. Nah, semoga ini nanti juga akan dibuatkan film di layar lebar tentang sosok Sri Kandi saya ini teman-teman. Baiklah, ini kita kembali lagi. Ini saya menggambar panahnya, ya kan. Panah Sri Kandi tetap akan saya buat dari emas biar terlihat elegan dan mewah gitu. Kalau panahnya dari kayu kan dia seorang prajurit biasa, ya, tapi ini dibuat dari lapisan-lapisan emas gitu kan, dengan ukir-ukiran yang sangat khusus. Nah, ini juga sulit saya membayangkan ornamen-ornamen Prambanan yang sebenarnya itu bagaimana. Yang waktu sebelum runtuhnya itu seperti apa. Nah, ini sangat sulit sekali kita membayangkan, tapi semaksimal mungkin kita memberikan suatu simbol untuk memperkuat apa gambar yang sedang kita, atau cerita gambar yang sedang kita buat gitu teman-teman. Nah, ini sangat refleks, sangat memantul sekali terhadap cahaya, ya kan, sehingga ini sebenarnya kurang backlight gitu. Nanti akan saya benahi gitu teman-teman. Nah, baiklah. Di sini ini sudah hampir selesai, ya kan.
Nanti kita akan tambahkan refleksi-refleksi cahaya secara mendetail. Jadi seperti itu teman-teman, saya di dalam menggambar sosok Sri Kandi versi saya tentunya teman-teman punya versi-versi teman-teman yang lain, maka mari kita sama-sama belajar untuk mengeksplorasi kemampuan kita dengan imajinasi, ya kan, yang dimulai dari imajinasi dan dimulai dari khayalan-khayalan sehingga membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana saya memproses suatu gambar Sri Kandi menurut versi saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oh ya, yang terakhir, karena anjuran pemerintah kita masih pandemi, jangan lupa pakai masker. Dadah.